Dengan air mata yang tak terbendung, Irish Bella akhirnya menyampaikan permintaan maaf tulus kepada Dr. Camelia. Ia menegaskan tak pernah berniat mengganggu hubungan siapapun. Irish hanya ingin semua pihak hidup damai tanpa konflik. Ia juga menyinggung soal Amarzoni, berharap jika kelak Amar bebas, ia bisa bangkit dan memperbaiki hidupnya lewat kerja keras, bukan belas kasihan. Dalam sebuah konferensi pers mendadak, Ketua KPI secara resmi mengumumkan keputusan lembaga untuk memboikot Irish Bella dan Haldi Sabri dari seluruh program siaran di televisi nasional. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa tayangan yang melibatkan pasangan tersebut berpotensi melanggar pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran atau P3 SPS KPI tahun 2012, terutama mengenai etika dan norma kesopanan yang berlaku di masyarakat. Setelah melalui rapat pleno dan mendengarkan aspirasi dari masyarakat luas yang disampaikan secara langsung maupun melalui media sosial, KPI memutuskan untuk mengambil sikap tegas demi menjaga nilai-nilai kepatutan dan etika publik dalam tayangan televisi, serta sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat, khususnya anak dan remaja. Kami resmi mengeluarkan larangan tampil atau boikot terhadap Irish Bella dan saudara Haldi Sabri di seluruh lembaga penyiaran. Keputusan bersejarah ini dinilai sebagai peringatan keras bagi seluruh pelaku industri hiburan dan figur publik di Indonesia. Masyarakat berharap dengan adanya boikot ini, para artis akan lebih berhati-hati dalam bertindak dan berucap, baik di depan maupun di belakang layar, mengingat status mereka sebagai panutan. Tuntutan publik melalui boikot ini juga mengiratkan harapan agar di kemudian hari tidak terulang lagi kasus serupa. Masyarakat mendambakan tayangan televisi yang mendidik dan menampilkan sosok-sosok yang benar-benar layak dijadikan teladan, menjauhi eksploitasi drama pribadi yang berpotensi merusak moral bangsa. Keputusan KPI ini kini menjadi topik hangat di seluruh penjuru tanah air, menandai babak baru tentang bagaimana kekuasaan publik dapat mempengaruhi kebijakan lembaga penyiaran dan menuntut tanggung jawab etika dari para selebritas. Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI Pusat menjadi sorotan utama dalam beberapa hari terakhir. Halaman kantor lembaga pengawas penyiaran itu dikabarkan penuh dengan lautan massa yang didominasi oleh ibu-ibu. Mereka datang dengan satu tuntutan keras dan seragam, meminta KPI segera memboikot aktris papan atas Irish Bella beserta suaminya Haldi Sabri dari seluruh tayangan televisi nasional. Aksi demonstrasi ini merupakan puncak dari kegelisahan dan kemarahan publik yang memuncak di dunia maya dan kini meluas ke jalanan. Pemicunya adalah dugaan kuat terkait perbuatan pasangan selebriti tersebut terhadap mantan suami Irish Bella, aktor Amarzoni, yang saat ini kembali terjerat kasus hukum dan menghadapi masa-masa sulit. Para demonstran yang memadati area kantor KPI membawa spanduk dan poster berisi kecaman. Mereka menegaskan bahwa permintaan boikot ini bukanlah tanpa dasar. Menurut mereka, sebagai figur publik yang memiliki pengaruh besar terutama di kalangan ibu-ibu dan remaja, tidak tanduk Irish Bella dan suaminya dinilai tidak pantas untuk ditiru dan bahkan berpotensi merusak moral serta etika sosial. Kami datang ke sini karena merasa kecewa. Kami tidak ingin anak-anak dan generasi muda kita mencontoh perilaku yang kami anggap tidak etis dari seorang publik figur, ujar salah satu koordinator aksi yang enggan disebutkan namanya kepada awak media di lokasi. Guys, balik lagi bersama saya tentunya Oke Kevin. Nah, ini kita masuk lagi ke segmennya Irish Bella ya. Nah, ini ada Aditya Joni beri peringatan untuk Irish Bella ya, Irish Bella. Nah, ini kita lihat seperti apa. Buat kalian yang baru mampir nih, jangan lupa bantu subscribe ya, Oke Kevin, supaya apa? Supaya kalian nggak ketinggalan update yang terbaru yang lagi viral tentunya guys. Dan kita lihat bareng-bareng VT selanjutnya seperti apa. Dan kalian tadi sudah melihat kan beberapa VT sebelumnya. Nah, kalian tahan dulu nih komentar atau reaksinya. Ini ada beberapa harus kalian komentari juga ya. Nah, ini kita lihat bareng-bareng guys. Aditya Zoni akhirnya beri peringatan keras kepada Irish Bella yang masih melarang Amar bertemu kedua anaknya. Menurut Aditya, seburuk apapun kesalahan seorang ayah, ia tetap memiliki hak untuk bertemu buah hatinya. Aditya juga menegaskan, jika Irish Bella terus melarang, Haldi Sabri menegaskan dengan tegas bahwa ia tidak akan melepaskan istrinya. Baginya, seorang wanita yang baik pantas mendapatkan pria yang baik. Irish Bella pun angkat bicara, menyatakan dengan jujur bahwa dirinya sudah tidak lagi memiliki perasaan terhadap mantan suaminya. Pernyataan itu semakin menyayat hati Amarzoni. Namun, meski terasa sangat pahit, Amar harus menerima kenyataan bahwa hidup tidak selalu memberi kebahagiaan dan ia harus belajar untuk berdamai dengan keadaan. Kenapa harus dijaga Amarzoni di belakang dia lihat tuh di belakang itu kan, kamu lihat itu video di belakang itu Amarzoni itu penjaganya siap siaga, seakan-akan Amarzoni ini seperti Tuhan. Indonesia ini gimana ya? Amarzoni diperlakukan seperti Tuhan, ya Allah.
Waduh. Saat majelis hakim memberi kesempatan berbicara, Amar tampak menahan emosi. Ia mulai menjelaskan bahwa ada banyak hal yang selama ini belum diketahui publik. Menurut keterangan yang berhasil diperoleh tim media, Amar menyebut adanya pihak lain yang mungkin tanpa disadari ikut memperburuk situasi hingga dirinya ditangkap. Pernyataan itu langsung menimbulkan keheningan di ruang sidang. Publik pun bertanya-tanya, siapa sosok yang dimaksud Amar? Oke, itu ya beberapa permohonan terdakwa. Kami juga majelis ini kebetulan sebelumnya saya sampaikan ya, Hakim Anggota Ibu Polda Satriani, Hakim Anggota 2 sudah diklat ya. Jadi hari ini ada beberapa perdalian majelis ke Ibu Umi ya. Jadi Ibu tidak turun depan dia masuk. Jadi nanti kami musyawarahkan lagi dengan majelis saksinya. Kami tidak menutup kemungkinan kalau untuk sidang offline. Tak lama setelah sidang selesai, rekaman video singkat dari pengacara Amar beredar. Dalam video itu, Amar terdengar mengatakan, "Saya tidak mau menuduh siapapun, tapi saya tahu ada tangan yang ikut bermain." Kalimat itu menjadi viral, menimbulkan berbagai spekulasi di dunia maya. Banyak netizen menduga-duga siapa yang dimaksud, sementara sebagian lainnya meminta publik agar tidak menghakimi sebelum kebenaran terbukti. Tim kuasa hukum Amar pun langsung menegaskan bahwa pernyataan kliennya tidak menuduh siapapun, melainkan hanya menjelaskan kronologi yang belum pernah terungkap. Tapi untuk hari ini, maksudnya gini, ini kan eksepsi. Saudara bisa menyampaikan apa yang saudara ingin tulis itu melalui penasihat hukum saudara, karena saudara juga punya penasihat hukum. Ya kan, ini eksepsi, harus ditanggapan. Tanggapan saudara belum ada pembahasan lain kan. Nanti pusat selah, nanti setelah pusat selah kemudian, ya nanti setelah lah. Nanti kalau perlu majelis hakim akan mengeluarkan penetapan untuk sidang offline. Puncak ketegangan terjadi ketika Halo Moto. Waduh, iklan dulu guys ya. Halo Moto. Iya, begini yang mulai saya kami berharap eksepsi yang tadi yang mulai dilakukan untuk kami bisa berhubungan menyampaikan dalam tulisan sama pengacara. Jadi, oke. Jadi setelah ini belum bisa saudara berhubungan dengan Suaranya kurang jelas ya, agak-agak mungkin karena efek dari ini ya, suara speaker, jadi nggak kedengar jelas suaranya. Setelah sidang, pengacara Amar menyampaikan kepada wartawan bahwa pihaknya kini tengah menyiapkan berkas tambahan berupa rekaman dan transkrip komunikasi yang dapat memperjelas duduk perkara. Namun ia menegaskan semua akan dibuka sesuai prosedur hukum dan tidak ada nama yang akan disebar ke publik tanpa izin pengadilan. Sementara itu, Amar sendiri disebut semakin rajin beribadah dan fokus memperbaiki diri di dalam lapas. Itu yang gini, kita lihat ya, ada pertentangan antara dakwaan jaksa itu dengan Dirjen Pemasyarakatan kan sudah mengatakan hasil dari Amar bukan dia ditemukan cuma satu linting. Waduh guys ya. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih terkait info dari Amazon ya? Fakta baru terungkap dugaan keterlibatan suami Iris Bella dan terancam musuh Puyi. Ini aku dapat dari TikToknya siapa nih? Buat kalian yang mau komentar atau reaksi bisa tulis di kolom komentar seperti biasa. Sekian dulu guys info dari Iris Bella untuk hari ini. Dan jangan lupa bantu subscribe dan terima kasih sudah hadir. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. See you guys.